Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Karena di pagi yang cerah hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dengan Pak Jaki dengan pelajaran akidah akhlak ya. Insya Allah kita akan bersama bareng-bareng belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita belajar secara jarak jauh atau secara online, tapi itu tidak menyeruti tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, insya Allah kita akan belajar akidah akhlak tentang kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah yang dalam artian di sini, kalimat thayyibah ini salah satu contohnya yaitu adalah kalimat hauqalah. Nah, ada yang pernah tahu, ada yang udah tahu, ada yang pernah dengar mungkin apa itu kalimat hauqalah ya. Bagi yang belum, kita akan belajar bareng-bareng di sini. Kita simak penjelasan nanti ya, simak baik-baik ya, seperti itu, tetap fokus ya. Baik anak-anak semuanya, insyaallah kita juga nanti akan belajar tentang kalimat hauqalah ini ya. Kita lanjutkan. Oke, coba ini gambar apa ini anak-anak ya? Betul, gambar suatu bencana atau musibah yang besar mungkin ya. Baik, ada ini, gempa bumi, juga ada longsor, terus banjir, gunung Merapi ya, angin topan ini, badai mungkin ya, angin disertai hujan yang besar, tsunami ya, terus juga padi yang tidak panen, padi yang rusak begitu. Nah, ini semua ya adalah bencana yang menimpa pada manusia, bahkan pada kehidupan yang ada di dalamnya, baik binatang, tumbuhan, bahkan tidak lebih kurang juga kepada manusia, seperti itu ya. Baik, nah bencana alam tersebut memang memiliki kekuatan yang besar, tetapi harus kalian tahu, harus kalian ingat bahwasanya semua kekuatan alam tidak berasal dari manusia, gunung ya, bahkan lautan, tapi itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya itu semua atas kehendak Allah, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah perintahkan gunung untuk meletus, pasti akan meletus ya. Ketika lautan diperintahkan untuk mengeluarkan air ya, juga menjadikan tsunami seperti itu, pasti akan kabulkan ya. Kalau mereka, alam ini bisa berbicara ya, mereka itu sebetulnya sudah bosan, sudah jenuh, sudah muak begitu dalam kondisi saat ini ya. Karena banyak manusia yang tidak berakal pikiran begitu, banyak manusia yang tidak memanfaatkan dengan baik alam ini, banyak manusia yang merusak alam sekitar ini, sehingga mereka kalau bisa berbicara, mereka meminta kepada Allah untuk bisa membinasakan manusia, untuk bisa menghancurkan manusia. Contohnya ketika lautan pun meminta kepada Allah, ya Allah,
tolong saya pengen mengeluarkan air ini atau membuat satu tsunami yang besar supaya bisa menghancurkan manusia, begitu. Karena banyak orang-orang atau manusia yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, ya, nauzubillah min dzalik, begitu. Banyak orang-orang yang di pantai, begitu ya, tidak pernah melakukan kebenaran atau kebaikan, begitu. Malah kebanyakannya orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau keburukan. Juga di gunung-gunung, ya, gunung-gunung, maaf para pendaki, begitu, walaupun tidak semuanya para pendaki, ya, atau para yang yang pergi ke pantai misalkan, tidak semuanya, tapi kebanyakannya, rata-ratanya, ya, walaupun tidak semua orang itu juga sama, tidak melestarikan alam, merusak alam sekitar, ya. Sama gunung-gunung juga meminta bahwasanya ingin menghamburkan larva panas yang ada di dalam gunung tersebut, ya, ingin meletus gunung-gunung itu teh. Tapi dengan kasih sayangnya Allah, dengan kebaikannya Allah, Allah tahan itu semua. Jangan dulu, tahan dulu, sabar dulu. Masih banyak orang-orang yang akan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Masih banyak orang-orang yang mau bersabar akan ujian-ujian yang Allah berikan, ya. Jadi itu, alam pun meminta supaya bisa mengeluarkan beban yang dipikul pada dirinya. Gunungnya karena terlalu bebannya banyak misalkan, jadi meletus, begitu ya. Beban di dalamnya yang sebetulnya pada hakikatnya Allah lah yang mengatur itu semua. Itu semua ada dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, bukan dari manusia, bukan dari juga bahkan gunung atau lautan itu sendiri, seperti itu ya. Oke. Nah, manusia tidak boleh mengagukan kekuatan alam, apalagi menyembah kepada kekuatan alam, karena sumber dari segala kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya. Jadi kadang-kadang begini, ada anak-anak kalau tahu misalkan di masyarakat sana yang misalnya dekat dengan pantai, begitu, atau laut, ya, kalau kalian dengar ada Nyi Roro Kidul, begitu ya. Nah, masyarakat di sana itu dengan adat istiadatnya yang sangat lekat, ya, mereka tuh suka mengirimkan sesajen, suka mengirimkan hal-hal yang berbau mistis ke lautan, begitu ya. Kayak sesajen, apalagi kepala domba, kepala sapi dan sebagainya, gitu ya, dibuang ke lautan, ya. Itu kalau dipikir-pikir buat apa, gitu ya, lebar gitu, makanan udah mending makan, gitu kan, bagi-bagi, ya, kalau menurut kita mah. Nah, mereka itu adat istiadatnya masih seperti itu. Nah, itu juga udah keluar dari syariat Islam, sebetulnya kan tidak boleh, ya, seperti itu. Jadi itu teh udah kayak menyembah alam. Jadi untuk dipasihan sesajen tehnya, kalau tidak diberikan sesajen terus bisa jadi tsunami, bisa naon-naon teh kemana begitunya. Di gunung-gunung juga dikasih sesajen, caranya dikasih hal-hal yang berbau mistis, pakai minyak menyan itunya, minyak wangi yang ini. Nah, biar tidak terjadi gunung meletus, gitu. Nah, itu teh hal-hal yang seperti itu teh harus kita hilangkan, ya. Jangan sampai kita mah mempergunakan itu, jangan sampai, ya, naudzubillah min dzalik nih. Itu mah hanya orang-orang yang di luaran sana, gitu ya, di jauh-jauh sana masih menggunakan hal-hal yang semacam itu. Nah, itu, ya, jadi harus kita hindari itu, jangan sampai menyembah dalam bahwasanya sebetulnya kekuatan dari itu semua itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu juga ketika kita mengalami kesulitan atau beban yang sangat berat yang menimpa diri kita. Nah, bila kita selalu mengucapkan kalimat hauqalah, kita akan selalu sabar dan terhindar dari putus asa, karena kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita pun kalau dalam keadaan susah ataupun senang harus tetap selalu melafazkan kalimat hauqalah ini. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Nah, apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu? Ada yang tahu? Oh, tidak, ya. Kita lanjutkan, ya.
Nah, pengertian kalimat thayyibah adalah kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik bagi Allah, atau bisa juga kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu ya kalimat thayyibah, suatu hal yang baik, kalimat yang baik. Nah, salah satu kalimat thayyibah adalah kalimat hauqalah. Coba kalimat hauqalah itu apa sih pengertiannya? Nah, kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat yang menunjukkan pengakuan bahwa di dunia ini tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. So, walaupun sekelas Superman, sekelas Spiderman, sekelas Batman, mereka masih tidak ada apa-apanya. Ya, Allah mah maha kuat, maha perkasa, maha gagah, maha agung, luar biasa. Ya, kekuatannya tidak akan tertandingi oleh siapapun. Superman masih kena eleh, ya, Batman juga sama dan sebagainya, superhero. Apalagi kita, itu kan istilahnya, ya itu kan karena memang di film-film begitu ya, menggambarkan di film-film. Nah, kita misalkan manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya, yang lebih bagusnya kita serahkan diri kepada Allah SWT, apapun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan kesenangan, bahkan kesedihan pun menimpa kita harus ucapkan kalimat hauqalah, ya. Jadi kekuatan itu pun semuanya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ketika kita mengucapkan itu setiap hari begitu, Allah pasti akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, nah inilah bunyi atau lafaz kalimat hauqalah itu, ya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya, ini kalimat yang sebetulnya simpel begitu ya, pendek gitu, bahkan mudah untuk dihafalkan. Tapi terkadang kala kita abai, terkadang kala kita tidak pernah melaksanakan kalimat hauqalah ini. Kan sebetulnya kalimat thayyibah hauqalah ini kan salah satunya ya, yang kalau kita baca sehari-hari itu manfaatnya banyak gitu ya, terlebih buat diri kita sendiri. Selain dari mendapatkan pahala, Allah pun akan membantu kita dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ya lafaznya atau bunyi hauqalah itu ya. Jadi segala apapun ya, kita mah tidak ada apa-apanya ya, tidak punya kekuatan apa-apa, segalanya juga atas izin kehendak atau atas izin kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha tinggi lagi maha agung. Allah mah udah luar biasa, udah maha tinggi, maha agung, maha bijaksana, maha perkasa, maha gagah, luar biasa. Ya, kita mah manusia biasa yang tugas kita hanya apa? Beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ya lafaznya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke. Nah, kapan waktu pengucapan kalimat hauqalah? Baik, yang pertama, ketika menghadapi kesulitan dan ujian yang berat. Ini nih yang harus menjadi patokan kita, yang garis bawahi oleh kita, bahwasanya ketika kita menghadapi sebuah kesulitan ataupun bahkan ujian yang berat, kita lebih baiknya serahkan diri kepada Allah. Kita berdoa sama Allah, berdoa sama Allah ya, dengan ya setidaknya kalimat hauqalah ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, ini saya lagi ujian, lagi ulangan,
minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, ini saya lagi bekerja, saya lagi belajar, ya seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan itu, karena kita tidak bisa apa-apa, ya. Makanya kalau kita sebelum masuk keluar rumah begitu kan ya, suka ada berdoa ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So, ya, yes. Ketika kita keluar dari rumah melakukan sesuatu apapun, pekerjaan apapun, doanya kan itu meminta kekuatan kepada Allah, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mah tidak bisa apa-apa. Ya. Yang kedua, ketika mendengar seruan azan. Baik, seruan azan yang mana? Ya, azan ini yang dari lafaz ketika muazin atau orang yang azan melafazkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang itu yang jawabnya atau mustaminya itu menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau cukup la haula wala quwwata illa billah, ya. Terus hayya 'alal falah, itu juga sama jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, terus kemudian yang ketika selesai sholat atau ketika kita berzikir, ya. Ini ketika kita selesai sholat, kita terus kemudian berzikir, ya, istighfar, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita tambah dengan kalimat hauqalah ini. Terus kemudian kita berdoa sebanyak apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah pasti Allah akan kabulkan. Amin, ya. Baik, yang keempatnya ketika kita sakit, ya. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta daya, meminta kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, ya. Kita kan lemah, ya, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Nah, minta kepada Allah, ya, seperti itu. Baik, lanjutkan saja, ya. Nah, ini adalah beberapa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama, menghapus dosa-dosa, ya. Dan yang keduanya merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Luar biasa ini hikmahnya yang bisa kita petik, ya, dari kalimat hauqalah yang sebetulnya kalimatnya pendek, ya, tapi manfaatnya, hikmahnya luar biasa. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga, ya. Silakan anak-anak nanti juga baca saja, ya, untuk hadis-hadisnya dibaca, hadis yang menerangkan menghapus dosa-dosa, terus kemudian merupakan salah satu amal soleh, ya. Terus juga ini sebagai harta simpan di surga. Yang keempatnya menghilangkan kesusahan, ya. Nah, itu. Terus yang kelimanya mempercepat datangnya rezeki. Ini harus dibaca setiap hari, manfaatnya bagus, ya, luar biasa begitu, jangan sampai ketinggalan. Terus juga selanjutnya merupakan tanaman di surga, ya. Terus juga termasuk salah satu pintu surga. Itu hadis-hadisnya ada juga, silahkan dibaca, ya. Baik, anak-anak, itu merupakan hikmah dari kalimat hauqalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami akan arti dari kalimat hauqalah, terus kemudian lafaz dari kalimat hauqalah tersebut, dan waktu pengucapan hauqalah itu kapan, serta yang terakhir tadi hikmah dari kalimat hauqalah itu sendiri. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Dan ini silahkan dikerjakan tugas atau latihan yang ada di buku paket, silahkan dikerjakan, ya. Kalau tidak ada silahkan bisa dilihat di sini saja, ya. Baik, anak-anak, terima kasih
atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.